warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jemari, senang rasanya saya Anggun kembali membersamai teman-teman sahabat Jemari dalam podcast Jemari Sakato. Nah, hari ini kita akan membahas isu-isu yang tetap menarik dari isu sebelumnya. Tapi hari ini adalah edisi spesial karena apa? Karena kita akan membahas tentang program GRID yang hari ini sedang Jemari Sakato implementasikan di Kabupaten Mentawai yang didukung oleh ASB. Nah, tapi hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber cantik. Pasti teman-teman di rumah pasti penasaran kan siapa dia? Mungkin langsung saja kita berkenalan dengan Uni Febrianti. Halo Uni, selamat pagi. Selamat Bagaimana pagi. kabarnya Uni? Baik. Baik ya. Kalau dilihat dari warna bajunya itu sangat cerah hari ini. Sama seperti wajahnya yang sedang berseri-seri gitu ya Uni. Oke, teman-teman Jemari, mungkin teman-teman lagi penasaran sekarang ya, siapa sih perempuan cantik di depan Anggun ini? Jadi mungkin langsung saja Uni boleh memperkenalkan diri dulu ke sahabat Jemari di rumah. Kemudian peran dan kegiatan apa saja sih yang saat ini sedang dilakukan atau dulu pernah dilakukan di Mentawai terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Boleh langsung saja Uni. Terima kasih, saya Febrianti, jurnalis di Padang, tapi sudah lama sekali liputan utamanya di Mentawai gitu. Kalau di Mentawai saya itu meliput tentang masyarakat adat, budaya, dan juga lingkungan. Sampai sekarang, jadi sekarang ini paling 1 bulan sekali saya ada liputan ke Mentawai. Oh, berarti sering bolak-balik Mentawai berarti ya Iya, Uni? walaupun di Padang. Walaupun di Padang. Kalau boleh tahu asalnya dari mana Uni? Kampung ya? Kampungnya? Indigenous people Kerinci. Oh, Kerinci. Jadi kita tetanggaan. Oh, di Anggun di Sulawesi Selatan. Oh iya. Satu gunung. Satu gunung lah boleh lah ya Uni. Oke, sahabat Jemari, mungkin teman-teman juga mau bertanya nih Uni, kira-kira menurut Uni pribadi ya, sejauh mana sih pentingnya pelestarian lingkungan ini terutama di Kabupaten Mentawai? Karena mungkin Uni sudah lama juga ya bergiat di sana, bolak-balik liputan segala macam. Mungkin Uni bisa menginformasikan ke kita. Ya, pelestarian lingkungan mungkin ya tentu sangat penting ya, apalagi di Mentawai itu pulau kecil, ada 4 pulau, hanya Pulau Siberut yang dianggap pulau besar itu kan, 400.000 hektar. Nah itu kan masyarakat adat itu ada di dalamnya, punya hutan dan mereka hidup di dalamnya. Itu pelestarian lingkungan sangat penting karena mereka sangat tergantung ke alamnya. Jadi airnya juga terbatas kalau di pulau kecil. Misalnya kalau pohon-pohonnya banyak ditebang, tentu sumber airnya udah nggak ada kan, sudah nggak ada yang menjaga hutan. Mungkin lama-lama kalau gundul semua bisa jadi gurun gitu. Sekarang aja kondisinya sudah seperti itu kan, sudah kesulitan air minum. Di 4 pulau itu udah kesulitan air minum. Jadi kalau nggak dijaga kelestarian hutannya itu, masyarakat akan nggak punya air minum gitu. Kalau manusia nggak punya minum kan bisa punah kan makhluk hidup. Nah itu pentingnya, sangat penting sekali. Jadi di 4 pulau ini memang kondisinya seperti itu ya Uni, krisis air bersih mungkin bisa kita bilang gitu ya. Kita kebetulan juga sekarang sedang implementasinya di 4 desa nih Uni, di Sioban, Sido Makmur, Matobe, dan Siporajaya. Nah kalau Uni melihat dari 4 desa ini kira-kira terkait dengan krisis air bersih ini gimana Uni? Apakah pernah ditemukan atau pernah analisa bahwasanya di sana kondisi air bersihnya terbatas atau seperti apa? Kalau di 4 desa ini di Tua Pejat, terutama Siporajaya, Siporajaya sama apa tadi? Sido Makmur, Sipora, Sioban itu udah kesulitan air. Kalau di Matobe relatif masih bagus karena hutannya masih dekat, mereka masih punya sumber air. Kalau di Tua Pejat itu terutama masyarakatnya udah minum air hujan gitu. Jadi kalau ada hujan mereka aman gitu kan, bisa nampung hujan, air bersihnya dari hujan. Dan itu dari Sungai Simalelet, yang PDAM kan di Sungai Simalelet di dekat SP juga kan. Nah, itu sumber airnya. Jadi kalau udah musim kemarau seperti sekarang itu udah kesulitan gitu. Nggak ada hujan dan nggak ada sumber airnya, kecil sampai masyarakat bisa berbondong-bondong ke Sungai Simalelet itu mencari air. Jadi itulah kondisinya. Itu juga nggak di sana aja, di seluruh Mentawai juga begitu. Saya lihat waktu tahun 2024 kemarin bulan September ada liputan di Pagai Selatan, Pagai Utara dan juga Tua Pejat. Jadi keliling di 3 tempat itu khusus untuk liputan air. Nah itu sangat kasihan sekali. Dari bulan Agustus, September, Oktober itu masyarakat itu antri air gitu.
Jadi itu kan memberatkan perempuan ya, itu kan pekerjaan perempuan jadinya. Jadi mereka sehari-hari itu di sungai, kerjanya di sungai. Tiap pagi itu dari pagi sampai malam itu kerjanya di sungai aja, sibuk. Di sana kan mencuci, mandi, terus nanti pulang-pulangnya bawa air itu karena nggak ada hujan. Nah itu akibat sama ini mereka memang ternyata air minumnya tuh dari hujan gitu, air hujan. Jadi waktu itu saya wawancara dengan dokter di puskesmas tuh katanya, ya saya dinas di sini udah 4 tahun juga minum air hujan gitu. itu nggak takut ya minum air hujan? Ya gimana lagi katanya kan. Tapi di sini kan karena hutannya masih ada gitu, nggak ada pencemaran dari pabrik-pabrik. Jadi memang kenyataannya mereka ini tergantung sama air hujan gitu, termasuk sumurnya. Termasuk sumur ya. Dan yang parah lagi nih di Siberut Tengah, itu di Saibi. Nah itu saya pernah lihat sendiri waktu musim kering tuh tahun 2019 itu sumur-sumur masyarakatnya kering. Padahal itu kan pulau besar gitu kan, tapi bisa kering. Nah itu juga ada HPH di situ dulu. HPH Unan tapi udah rekor. 7 tahun. Jadi di situ mereka itu udah bikin sumur. Sumurnya itu kering, akhirnya cari sumur baru. Dan sumur barunya itu dikunci airnya. Sekali itu lihat sumur dikunci gitu. Untuk menjaga sumber daya airnya ini biar nggak diambil orang lain gitu. Kami bukannya pelit gitu, tapi nanti orang datang terus sumur kita rusak gitu kan. Jadi itu saya lihat pertama kalinya ada orang mengunci sumur gitu. Padahal saya kenal orang Mentawai ini sangat murah hati gitu kan. Misalnya kalau ada ocai, ada aja semua hasilnya kita yang di sana kebagian. Misalnya mereka tuh ada punen, pesta gitu kan. Pesta misalnya ada babi, ada ayam, nanti kita pasti dikasih ayam gitu kan. Kita dapat bagian ayam. Kita nggak bisa makan saina itu babi kan. Nanti kita dapat ayam. Terus nanti kalau ada buah-buahannya lagi musim buah-buahan, nah itu mereka juga tetangganya dibagi rata anggota sukunya. Kita yang hadir juga dibagi sama banyak gitu, namanya ocai, ini dionggo-onggo. Nah ini air pertama kalinya saya lihat, air itu mereka nggak bisa berbagi gitu, saking pentingnya air. Nah itu kan sangat gawat gitu kan, air ini memang sumber kehidupan ya, nggak ada air kita minum dari mana. Nah kalau di Saibi dulu, bahkan masyarakatnya sampai mencuci di laut, mandi di laut gitu, nanti tinggal bilas sama air yang ada sedikit. Nah itu kondisi urgennya air di situ. Jadi memang yang perlu dijaga itu ya lingkungannya lagi. Karena pohon kan udah banyak ditebang. Jadi sebenarnya itu menarik juga ya nih, itu memperlihatkan ke kita bahwasanya sesulit itu air berarti isu air di situ. Sampai-sampai dikunci sumurnya. Ya bahkan air galonnya dari Padang. Oh iya ya. Iya. Jadi air galonnya waktu itu kan waktu air susah itu kan banyak air galon. Mereka beli air galon di Padang. Bahkan untuk saya kan berkunjung ke DPRD. Jadi di kantor DPRD itu ada teman ketua DPRD dulu. Jadi saya di sana terus lihat mau ke toiletnya kosong. Tunggu dulu Kak, katanya kan. Oh, air belum dibawa. Ternyata airnya tuh bawa pakai galon gitu. Oh, bayangkan itu di kantor DPRD aja nggak ada air gitu. Itu sulitnya. Jadi sangat terasa sekali sekarang air. Itu sangat isu yang penting gitu dan harus segera ditanggulangi. Ya, itu artinya perlu upaya cepat gitu ya untuk menyelesaikan ini. Gimana menampung air hujan yang efektif gitu mungkin ya, terus menanam kembali lahan gitu. Jadi Mentawai ini kan cukup khas ya Uni ya, budayanya, nilai-nilai yang mereka anut. Selama Uni mungkin beraktivitas di sana, kira-kira menurut Uni pernah nggak terlihat ada contoh-contoh praktik kehidupan yang berkelanjutan yang mereka terapkan di Mentawai itu Uni? Oh, itu hampir semuanya berkelanjutan ya. Nah, sama masyarakat adat, termasuk membuka lahan pertanian. Nah itu dosen lupa namanya. Jadi kalau di Siberut itu dan di tempat lain itu buka lahannya itu khas gitu. Misalnya mereka membuka lahan, terus nanti membuka hutan untuk lahan, itu ditebang, diterabas, tapi kayu-kayu pilihan itu tetap ditinggalkan. Misalnya kayu-kayu meranti, kruing yang bagus-bagus itu terentang kayak tumung, itu ditinggalkan nanti untuk rumahnya gitu kan, bikin rumah, bikin rumah untuk sampan. Jadi nanti dibuka lahannya, terus nanti mereka menanam tanaman tua gitu seperti cengkeh, terus buah-buahan gitu kan. Terus nanti baru
nanam tanaman muda. Jadi kayak agroforestry, bermacam-macam gitu, bermacam-macam ada di dalamnya. Kayak supermarket gitu kan. Kalau udah tumbuh tuh kayak supermarket. Jadi mereka nggak perlu uang sebenarnya. Sagunya kan memang udah ada. Jadi mereka kalau mau makan, terus sagu tuh bisa ditebang, itu satu batang itu bisa untuk 6 bulan misalnya kan, satu keluarga kecil tuh satu sagu bisa 6 bulan diolah. Kerjanya paling 12 hari mengelola. Dan mereka udah bisa simpan. Nah, nyimpannya ini juga unik, di dalam air sungai. Jadi daun sagu ini kan udah diolah kan, udah diolah, diparut gitu kan, di apa gitu, kayak diparut, terus nanti diinjak-injak di dalam sampan kan. Nanti air perasannya mengalir lagi. Nanti ada ditampung, airnya keluar, tinggal inti sagunya, tepungnya kan. Tepungnya ini disimpan dalam tapri. Jadi tapri ini kayak tabung, itu juga dari daun sagu. Menarik loh kalau pernah ketemu. Kalau ketemu di Singora masih ada mungkin. Di Simbrut. Jadi setinggi ini lah kira-kira sebesar ini. Jadi dijalin gitu loh. Saya juga merasakan mereka tuh sangat artistik gitu kan. Bisa buat ini, dijalin dari daun sagu tinggi gitu, dijalin-jalin jadi kayak keranjang, sehingga nggak ada lubangnya kan. Jadi dari tepung sagu ini dimasukkan ke sana, dimasukkan di sana, ditutup, direndam lagi gitu. Itu sampai lama, bisa bertahun-tahun tahan. Mungkin karena dingin gitu ya. Jadi mereka tinggal ambil aja, misalnya ambil secukupnya gitu. Jadi nggak busuk gitu. Itu masih berlaku sampai sekarang nih ya? Di Sipora mungkin masih ada. Kalau kayak di Matobe, di tempat teman itu, dia masih ngelola sagu. Walaupun di Sipora itu lebih banyak yang makan beras ya. Karena dulu ada program pemerintah membuka sawah. Tapi mereka sagu masih makan. Sagu, terus kalau di Sipora itu banyak keladi, pisang. Nah itu harus hadir di meja. Keladinya itu besar-besar. Kalau Mbak Anggun lihat ya, misalnya kan keladi itu ditanam perempuan di rawa-rawa kan, ditanam bibitnya. Jadi sekali cabut itu sebesar paha gitu. Besar ya nih? Jadi satu keluarga itu, satu aja dicabut itu udah puas makannya kan. Itu juga enak. Kayak apa itu, apa namanya, yang talas Bogor. Talas Bogor empuk kan, warnanya ungu, itu sangat bagus. Untuk diabetes itu bagus tuh. Kalau di Sipora kita biasanya lihat olahan mereka tuh kayak getek gitu. Kayak enak. Bulat-bulat. Itu enak. Jadi memang masyarakat adat ini mereka itu memang terlihat menjaga sekali ya nih keseimbangan alam, hutan, air gitu ya, udara, tanah mungkin juga kan. Itu sangat menarik Uni. Menurut Uni, apakah ada praktek-praktek yang sudah turun-temurun nggak Uni yang mereka praktekkan untuk menghadapi krisis iklim ini Uni? Menghadapi krisis iklim ya, kayak peradangan gitu ya. Ya itu nggak menebang semuanya. Nggak menebang semuanya, nggak membakar lahan. Jadi kalau kita lihat di ladangnya itu tetap hutan gitu loh. Tetap hutan, padahal isinya tuh ada manggis, ada durian itu sangat penting kan. Durian, sagu. Jadi mereka tuh nggak pernah menebang. Dan di sana juga pertaniannya itu nggak memakai pupuk. Kayak di Matobe itu nggak pakai pupuk. Teman saya punya lahan di situ. Ya ini bisa cerita apa ya? Misalnya dia dari hasil ladang. Teman saya ada di sana namanya Robert Choi. Nah jadi dia tuh masih muda. Jadi dia sekarang karena dia kakak tertua, dia akhirnya mengelola ladangnya. Dan saya semalam chat sama dia itu, ladangnya ada berapa coy gitu. Ntar kak saya hitung gitu kan. Jadi di Matobe itu ada 6 hektar, terus ada lagi di tempat lain 2 hektar, ada lagi di pulau lain 2 hektar jadi 4 hektar, pokoknya banyak. Jadi dari lahannya itu katanya bapaknya itu membiayai dia kuliah sampai S2 di Malang. S2 di Malang, terus adiknya ada 3, itu bidan semua gitu. Itu dari itu juga. Itu tanamannya nggak terhitung kan, itu dari cengkeh, di sana ditanam cengkeh. Jadi untuk sekolah-sekolah dia sama adiknya tuh kalau ada cengkeh, panen cengkeh itu disimpan, uangnya disimpan. Nah itu untuk mereka luar biasa gitu. Dari hutan itu mereka bisa nguliahin anaknya, S2 anak perempuan gitu kan, anak perempuan S2. Sekarang adiknya juga lagi kuliah di Jogja lagi kan, 2 orang. Padahal orang tua saya kalau nguliahin adik perempuan yang
jadi bidan aja udah hafal kan, udah ngeluh kan, wah ini kurang segala macam kan. Tapi mereka Di cukup sana. terbuka berarti ya nih. Maksudnya kalau di tempat pendidikan. lain itu kan untuk perempuan kadang Iya, ada betul. batasan-batasan gitu ya. Kalau di sana berarti Di ini Mentawai itu melihat bagusnya itu. bertolak belakang gitu ya. Iya. Perempuan mungkin di support gitu ya. Pokoknya siapa aja anaknya yang mau sekolah itu disupport. Misalnya anak perempuan, anak laki-laki itu disupport. Karena laki-laki maunya ke ladang ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau nggak mau kuliah nggak apa-apa. Kalau adiknya mau kuliah, nah kakaknya ini yang lola ladang nanti yang memberikan biaya adiknya gitu dari hasil ladang. Misalnya ya coba kita bayangkan kelapa kan sekarang berapa kan? Kelapa mereka tuh sangat banyak kan. Harganya sekarang udah naik, kopranya udah naik. Satu itu berapa gitu misalnya dulu 3.000-an, sekarang udah 6.000 misalnya kan, itu dapat berapa kan, tinggal itu dari turun temurun kan, bukan dia yang nanam kan, dia memang menanam lagi tapi mungkin untuk anaknya itu kan udah ada ditanam leluhurnya gitu. Jadi tinggal panen. Nah kalau apa itu kayak buah-buahan itu juga gitu, misalnya durian banyak kan, itu juga nanti dibagi-bagi ke adik-adiknya. Misalnya kita panen nih, nanti panen rame-rame, atau kalau nggak ada nanti dikirimin, adiknya kan tinggal di Padang, dikirimin lagi gitu. Jadi berbagi itu penting sama mereka. Ya memang hari ini Yoni dengan krisis kemudian perubahan iklim yang ada itu, menurut Uni apa sih dampak yang paling nyata terlihat dari perubahan iklim ini yang tentu itu dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Mentawai ini? Dampaknya tuh sangat besar. Misalnya kalau dari laut itu sekarang iklim itu kan alam ya. Kalau dari laut iklim nggak bisa dipastikan. Badai lebih sering. Saya tahun lalu sama tahun ini banyak liputan laut juga di Pagai Selatan di Cinaka, kan ada teman kegiatan di situ ya. Nah itu badai lebih sering. Jadi nelayan ini sedikit melaut. Jadi lebih banyak di rumah kan. Misalnya banyak di rumah. Padahal kalau misalnya musim gurita tuh mereka bisa sangat kaya gitu. Laut Mentawai ini kan kaya. Misalnya sekali mancing gurita itu ada yang pendapatannya sampai 500.000 per hari. Per hari. Para pria itu kan ada yang sampai 1 juta gitu, karena penampungnya juga udah ada. Nah sekarang dengan ada badai, mereka mengeluhkan badai lebih sering datang. Nah mereka lebih banyak akhirnya ke ladang gitu. Nah terus juga dampaknya karena itu pulau kecil dan HPH di sana itu udah lama. HPH ini kan hak penguasaan hutan kan, hak penguasaan hutan kan 80% hutan Mentawai ini dikuasai oleh pemerintah. Jadi kan hutan produksi, hutan konservasi, lebih banyak hutan produksi. Hutan produksi itu kan dianggap pemerintah punya dia gitu kan, walaupun masyarakat Mentawai menganggap itu hak ulayatnya. Nah inilah yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha gitu kan. Jadi di Mentawai sekarang masih ada 2 HPH, itu di Pagai Utara, Pagai Selatan, HPH PT Minas. Nah itu sejak tahun 70 itu menebang. Itu udah 50 tahun lebih kan. Kalau ditebang terus tentu hutannya makin habis. Pertumbuhannya kan sedikit gitu ya. Yang ditebang itu pun sama masyarakat akhirnya dijadikan ladang kan, nggak ditanami lagi. Itu yang bikin krisis iklim ini makin terasa gitu terhadap air minum terutama. Terus belum lagi keragaman hayat yang hilang kan. Kalau di Spora juga dulu bekas HPH Barayunion. Nah terus sekarang juga pemerintah itu KLHK memberikan izin untuk di APL ini kan area penggunaan lain itu sebenarnya punya masyarakat. Jadi dia memberikan izin masyarakat boleh menebang banyak, sebanyak-banyaknya gitu. Akhirnya masyarakat ini yang bekerja itu tetap aja pengusaha kayu. Nah ini yang terjadi 2 tahun ini di Sipora. Di Sipora. Itu kan sekelilingnya itu udah ditebang. Itu ugal-ugalan gitu, nggak seperti HPH kan masih dipilih, walaupun HPH itu jelek ya, masih tebang pilih. Kalau ini semuanya dibuka gitu, itu mengerikan sekali. Nah jadi itu makin memperparah dampak krisis iklim kan, udah cuacanya seperti itu, hujannya ekstrim gitu, jadi mereka sering dapat banjir. Terus kalau kekeringan juga jadi ekstrim karena airnya nggak ada lagi di dalam tanah kan, nggak ada yang menahan lagi. Nah itulah yang terjadi di Mentawai sekarang itu, dampak dari penebangan itu. Jadi dampaknya memang sudah kelihatan jelas berarti ini ya. Kalau menurut Uni, apa sih tantangan terbesar kita untuk benar-benar kita lihat dihadapi oleh masyarakat ini dalam mempertahankan praktik-praktik berkelanjutan yang tadi itu? Ya tantangannya yaitu ya aturan pemerintah ini yang harus diubah. Itu juga undang-undang masyarakat adat juga sampai sekarang belum disahkan kan. Itu harusnya disahkan. Jadi hutan-hutan itu
harus diserahkan ke masyarakat adat gitu, biar mereka yang ngelola. Itu kan nggak mungkin mereka menebang skala besar kan, mereka kan sesuai kebutuhannya. Kalau sekarang ya gitu kayak masalah Sipora sekarang kan, itu kan PPHP ada 20.000 hektar diizinkan pemerintah, izin prinsip, izin konsensi, baru izin awal kan. Nah itu kan sekarang banyak ditentang. Itu 1/4 pulau. Itu di tengah-tengah semuanya, di tengah-tengah Pulau Sipora itu termasuk Matobe, Saureno. Nah itu akan ditebang 30 tahun. Itu yang sekarang ditolak oleh masyarakat. Nah kalau itu terjadi tentu memperparah dampak iklim kan, memperparah kerusakan lingkungannya. Nah itu harusnya, padahal mereka tuh udah ada hutan adat, udah diakui oleh kabupaten gitu kan, udah diakui oleh kementerian, malah itu yang akan diserahkan ke pengusaha. Jadi memang sebaiknya undang-undang masyarakat adat itu disahkan, terus juga hutan masyarakat Mentawai itu diserahkan lagi ke masyarakat gitu, nggak usah diserahkan ke investor gitu. Jadi masyarakat adat yang mengelolanya gitu ya nih. Itu kan di Mentawai itu selain Jemari Sakato juga banyak tuh nih NGO yang bergerak hari ini kayaknya CCM, terus LP2M juga gitu ya, atau NGO lain yang hari ini juga bergiat di Mentawai ini, khususnya di Sipora mungkin ya, di 4 desa kita juga ada beberapa NGO. Nah tapi sejauh penglihatan Uni, kira-kira apakah ada intervensi dari luar gitu ya, apakah itu pemerintah, NGO, swasta yang justru kadang menurut ini itu mengganggu, atau justru itu mendukung keberlanjutan dari praktek lokal menurut Uni? Ya kalau sejauh ini NGO itu sangat bagus ya, masyarakat sangat memerlukan pendampingan gitu. Kalau dari pemerintah sendiri kan terbatas, dananya juga terbatas, mereka nggak bisa mendampingi semua masyarakat gitu kan. Misalnya kemarin aja waktu pisang, virus pisang itu kan banyak sekali di Siberut, sampai pisang-pisang masyarakat tuh habis. Nah padahal masyarakat kalau di Pagai juga, padahal itu pisangnya itu sumber hidupnya. Misalnya dari satu keluarga itu bisa dapat 2 juta gitu nah itu pemerintah juga nggak bisa banyak mendampingi gitu kan, banyak mendampingi pengobatannya gimana karena terbatas dana. Jadi dampingan dari NGO ini menurut saya sangat penting. Terus juga tahun lalu juga ada teman ya yang dari NGO itu mendampingi masyarakat, misalnya bikin pupuk gitu kan, ya terus bikin pembibitan sayur-sayur gitu. Jadi bikin pot cabe gitu, jadi mereka nggak perlu menunggu cabe dari Padang, itu kan mahal kan, padahal tanah mereka subur. Nah itu saya kira sangat perlu. Terus juga ada teman yang di CMM, misalnya kan Yayasan Citra Mandiri itu sekarang mendampingi masyarakat nelayan di Sinaka sama Briolo. Itu sangat perlu, misalnya mereka membuat misalnya di sana kan eksploitasi terhadap sumber daya perikanan sangat besar, misalnya gurita sama teripang kan. Jadi mereka sekarang membuat semacam sasi itu. Nah masyarakat juga mendukung dengan program baru itu. Nah itu saya kira cukup berhasil, dan ya peran NGO itu penting di situ. Mereka juga sangat berharap gitu. Misalnya ada NGO, terus desa kami kapan gitu kan, masa desa itu aja gitu. Jadi mereka sangat penting. Mereka tuh nggak perlu uangnya gitu, tapi perlu pendampingan. Kalau uangnya kan sama ini dari pokir gitu ya, dari pokir kan dapat mesin, dapat ini, tapi akhirnya kan pengelolaannya nggak bagus, itu akhirnya ada dikuasai, nanti ada ributnya gitu kan, akhirnya nggak digunakan dengan baik. Ya itu aja, pendampingan itu yang kurang. Jadi sangat perlu kehadiran NGO di sana mendampingi masyarakat saya kira. Jadi mungkin peran-peran kolaborasi gitu ya nih ya, yang mungkin itu akan mempermudah gitu ya, visi kita bersama gitu untuk membuat masyarakat itu lebih baik. Jadi mungkin kalau Uni melihat itu sudah banyak ya praktek-praktek yang ada di Mentawai, khususnya bagaimana perempuan kemudian masyarakat adat itu dalam punya kearifan lokal tersendiri yang menjaga lingkungan mereka, melestarikan lingkungan mereka. Nah kalau menurut Uni khususnya perempuan ya, atau kelompok seperti kelompok berisiko orang tua, penyandang disabilitas, atau anak-anak, itu kira-kira pernah diajak nggak ya untuk diskusi atau terlibat di saat ada musyawarah atau kegiatan-kegiatan yang itu menyangkut dengan isu-isu lingkungan sejauh itu yang dengan menyesal saya katakan kurang gitu ya. Yang saya lihat perempuannya aktif gitu, tapi dalam adat tetap laki-lakinya kan, karena laki-laki ini yang menguasai lahan gitu, yang mengelola lahan untuk saudara perempuannya. Jadi sangat kurang sekali perempuan dilibatkan dalam misalnya lahan kita untuk apa gitu.
Apalagi kalau dapat saudara yang baik gitu kan. Iya. Nah, itu kan lahannya bisa digunakan untuk adik-adik perempuannya, dia ngelola tapi untuk kuliah adiknya gitu kan, segala macam. Kalau dapat yang jelek itu yang lebih mengerikan ya. Misalnya lahannya ada saudara perempuannya, nanti ada investor kayu mau menjual, nah nanti saudara laki-lakinya ini dengan gampang menjual aja gitu, tanpa mendengarkan suara saudara perempuannya, karena hak ada di dia. Jadi jarang gitu, tapi keuntungannya di Mentau ini karena anak perempuan itu nggak dibatasi pendidikan, dia bisa setinggi-tingginya kuliah S2 segala macam. Jadi saya kira jalan keluar mereka dari masalah itu seperti itu gitu, punya pendidikan dan kerja gitu kan. Dengan kerja mereka bisa dapat uang, bisa mandiri, dan juga bisa membeli tanah gitu kan, lahan jadi punya sendiri. Saya kira seperti itu. Dan untuk disabilitas saya rasa masih kurang perhatian gitu. Bahkan di beberapa tempat itu kadang disabilitas itu jadi kena apa itu namanya, ada kena serangan, diskriminasi gitu kan. Itu sangat perlu didampingi disabilitas di situ. Pernah kejadian ya nih? Ya pernah. Itu ya? Pernah disabilitas di Siberut misalnya kan, yang didampingi YCM itu pernah ada kasus kekerasan seksual gitu kan. Itu kan malah dia diejek, misalnya kan sering diejek segala macam gitu. Jadi itu sangat perlu pendampingan. Karena memang sejauh ini kita pun melihat seperti itu kan Noni, partisipasi dari perempuan termasuk kelompok disabilitas itu masih sangat kurang gitu ya. Itu mungkin melalui program mungkin kita coba mendorong itu nih. Ada suara perempuan ya. Iya, ada suara perempuan, disabilitas, termasuk mungkin anak nanti menjadi bagian dari itu. Karena kan yang paling terdampak dari semua itu juga anak nanti ya Uni ya. Kemudian kalau menurut Uni kira-kira ini program Gede kita kan sedang berjalan ya Uni ya, untuk bisa lebih tangguh ini untuk bencana dan perubahan iklim di 4 desa ini. Kalau menurut Uni apa manfaat yang kira-kira dirasakan langsung ya untuk warga di 4 desa ini kalau memang program kita ini berjalan dengan baik? Ya itu sangat bagus ya, bisa mendampingi warga kan, mereka kan sangat butuh itu pendampingan ya. Kayak apa tangguh bencana. Iya, tangguh bencana. Mereka kan selama ini dari desa sendiri kurang ya, kurang ada pelatihan segala macam, tangguh bencana tuh kurang. Ya saya rasa sangat perlu sih, sangat penting tangguh bencana, apalagi tentang apa itu ya perempuan kan, disabilitas itu sangat kurang. Dan kekerasan seksual itu banyak di Mentawai, banyak terjadi. Jadi itu juga perlu diadvokasi sama Jemari Sakato misalnya kan, programnya itu sangat banyak gitu. Ya pokoknya sering lah kita lihat. Dan korbannya itu sering bunuh diri gitu. Oh iya nih. Jadi saya kan udah lama kan dulu pernah di Puligobat. Itu korbannya itu sampai misalnya korban kekerasan seksual karena nggak ada penanganan kan. Paling kita ribut di koran kan, tapi kan nggak ada penanganan dari pemerintah dulu, belum ada. Jadi akhirnya anaknya yang jadi korban tuh minum racun gitu. Minum apa gitu kan, terus meninggal. Itu terakhir juga 5 tahun lalu gitu, atau 3 tahun lalu ada korban kekerasan seksual. Itu udah ada Facebook, udah ribut di Facebook, benar itu untuk mengadvokasi dia gitu kan. Tapi kan nggak ada penanganan apa-apa gitu, belum ada program perempuan. Teman-teman juga udah apa meributkan itu kan. Jadi anaknya karena nggak ada penanganan apa-apa, dia meninggal gitu. Kayaknya bunuh diri, entah minum apa gitu kan, bunuh diri ya. Itu banyak kejadian bunuh diri di situ. Anak-anak putus sekolah juga bunuh diri. Dulu pernah ketemu, misalnya anak SD. Kan dulu saya di Puligobat, yang koran Mentawai kan, sekarang Mentawai kita. Dulu sering ketemu gitu, misalnya, oh kenapa dia bunuh diri gitu, anak 6 tahun. Itu karena dia nggak boleh melanjutkan sekolah gitu. Anak laki-laki. Ya nggak ya kemungkinan bukan tamat kelas 6 SD, bukan 12 tahun ya, sorry. Itu dia bunuh diri gitu. Jadi itu memang sangat rentan ya. Dia mungkin nggak bisa cerita sama siapa, korban kekerasan seksual, terus juga itu sering itu kejadian. Terus juga anak-anak putus sekolah gitu kan, itu juga ya harus ada pendampingan gitu loh. Itu ya nih. Mungkin itu permasalahan penting juga ya untuk menjadi perhatian kita bersama sahabat Jemari, karena kalau tidak terselesaikan dengan baik itu kan itu ya nih akan menjadi semakin besar permasalahannya.
Uni, kira-kira kalau menurut Uni, apa sih yang perlu kita lakukan ke depan ya agar praktek-praktek baik masyarakat tadi yang Uni ceritakan itu bisa tetap lestari dan bisa diakui secara luas? Gimana kira-kira menurut Uni itu? Mungkin Jemari juga bisa ikut mendorong undang-undang masyarakat adat cepat disahkan pemerintah gitu, bersama NGO lain yang di Undang-undang Mentawai. masyarakat adat gitu ya? Iya, itu kan belum disahkan. Terus juga Jemari dan teman-teman NGO juga bisa mendorong pemerintah agar melepaskan, mengkaji ulang sistem kehutanan di Mentawai itu. Misalnya kan hutan produksi sekarang kan udah 50 tahun lebih ya mengeksploitasi hutan Mentawai. Itu sebaiknya dihentikan dan diserahkan lagi ke masyarakat untuk mengelola. Soalnya persoalan besarnya itu aja. Karena ada dari luar yang menebang pohon besar. Nah, itu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang besar dan yang menderita juga masyarakat adat gitu. Padahal mereka kalau nggak diapa-apain mereka sangat menjaga hutannya kan dan hidup dari situ gitu. Mereka sangat kaya, bukan miskin gitu. Tapi tabungannya ini kan ada di hutannya, ada di ladangnya gitu kan, ada di lautnya. Jadi kan kayak ATM-nya gitu kan. Mereka kayak supermarket lah saya bilang kan, misalnya mereka butuh makanan apa aja tinggal ke hutan gitu kan. Kalau butuh uang mereka tinggal ambil pinang, ambil cengkeh gitu dan dijual. Itu langsung menghasilkan uang. Jadi tabungannya tuh nggak uang gitu kan, tapi ada di alam gitu. Karena mereka tuh yang bergantungnya ke alam gitu ya nih. Jadi sangat bergantung ke alam. Ya, jadi kalau memang alamnya rusak, mereka ikutan gitu ya, terdampak dari hal itu. Ini terakhir Uni. Kira-kira apa sih pesan Uni atau refleksi dari Uni ya yang ingin Uni sampaikan ke sahabat Jemari di rumah terkait dengan diskusi kita hari ini? Kira-kira apa yang menjadi pesan besar bagi Uni untuk penting disampaikan kepada sahabat Jemari di rumah? Ya, Mentawai itu sangat menarik ya. Ada indigenous people-nya yang sangat unik, ada dengan budaya lamanya ya, ada tatonya, ada sikere, budayanya juga sangat unik. Itu harus kita jaga bersama. Menjaganya itu ya dengan membantu menjaga hutannya gitu. Mungkin sahabat-sahabat Jemari juga bisa membantu melihat Mentawai gitu kan, membantu bersama mendorong masyarakat adat untuk keluar dari masalahnya gitu. Ikut advokasi gitu kan, kan bisa ikut lewat medsos gitu. Jadi ikut bersama-sama untuk bergerak ya nih ya, menjaga Mentawai gitu. Menjaga Mentawai. Itu sahabat Jemari sangat menarik sekali ya Uni. Diskusi panjang kita kurang lebih berapa menit tadi ya, kita sudah mendiskusikan praktek-praktek yang ada di Mentawai, kemudian juga kearifan lokal yang ada di sana, dan tentu itu menjadi tugas kita bersama ya, bagaimana memastikan kelestarian yang mereka jaga itu bisa tetap berkelanjutan tentunya. Sahabat Jemari Sekato, ini sangat luar biasa ya diskusi kita hari ini. Tapi sayang sekali Uni, kita memiliki keterbatasan waktu untuk berdiskusi. Semoga kita punya kesempatan lain untuk berdiskusi ya tentang Mentawai ataukah isu-isu lain nantinya di podcast Jemari Sekato. Itu saja teman-teman Jemari Sekato, seperti yang Uni sampaikan tadi, jaga alam untuk kita bisa memastikan bagaimana masyarakat itu bisa berkelanjutan, terutama dalam menjaga kehidupan masyarakat Mentawai. Sahabat Jemari Sekato, sayang sekali kita memiliki keterbatasan waktu ya Uni, kita tidak bisa berdiskusi lebih panjang tentunya. Tapi semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu dengan topik yang tidak kalah menarik dari diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Uni atas waktunya. Mohon maaf hanya dapat air minum. Dan diskusi kosong gitu ya, tapi bermakna gitu. Sahabat Jemari Sekato, mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Jemari Sekato. Saya Anggun Mustika Yanti pamit undur diri bersama dengan Uni Febrianti. Jemari Sekato for better society.